Okay, hello, good morning students. How are you? Hopefully you have a good condition. But remember, you have to stay at home and stay healthy. Oke, selamat pagi anak-anak. Kembali bersama Mr. Yoga dengan pelajaran bahasa Inggris hari ini. Nah, kali ini kita akan belajar bahasa Inggris dengan Mr. Yoga. Tapi, before we study, we should pray together. Nah, sebelum kita belajar, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mister akan pimpin doa dan anak-anak boleh mengambil sikap doa sesuai dengan agama dan keyakinan anak masing-masing. Mister akan pimpin doa. Doa sebelum belajar. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kesehatan kami di hari ini. Sebentar lagi kami akan belajar. Bimbinglah kami agar dapat belajar dengan sungguh-sungguh. Berilah kesehatan dan kesabaran kepada guru dan orang tua kami, agar dapat mendidik kami dengan baik. Terima kasih Tuhan. Berdoa selesai. Okay students, after we pray, I will start learning English today. Nah, anak-anak, setelah kita berdoa, Mister akan memulai pelajaran bahasa Inggris hari ini. But before I start, I will read the learning goals first. Nah, sebelum Mister mulai, seperti biasa, Mister akan menjelaskan atau membaca terlebih dahulu tentang tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, or in English, learning goals, kita punya 5 tujuan pembelajaran, ya. Atau we have 5 learning goals. Nah, tujuan pembelajaran yang pertama yaitu peserta didik dapat menanyakan hari kelahiran seseorang. Nah, in English, students be able to ask someone's birthday. Nah, di sini kita masih membahas tentang kelahiran seseorang ya, karena di sini Mister masih meneruskan materi minggu lalu. Lalu tujuan pembelajaran yang kedua, peserta didik dapat menuliskan tanggal lahir anggota keluarga. In English, students be able to write date of birth of family members. Nah, di sini kita akan menanyakan kepada orang tua kita atau adik kita atau kakak kita tentang tanggal lahir mereka. Nah, nanti kita akan coba membahasnya. Untuk tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu adalah peserta didik dapat membuat kartu atau pemberitahuan ulang tahun. Nah, di sini in English, students be able to create birthday notice. Nah, di sini kita akan mencoba membuat kartu ulang tahun atau pemberitahuan ulang tahun kita. Nah, lalu yang keempat, peserta didik dapat mengungkapkan setuju dan tidak setuju. Or in English, students be able to express agree and disagree. Nah, di sini kita akan belajar mengungkapkan hal yang setuju dan tidak setuju. Lalu yang terakhir, peserta didik dapat mengenali peralatan masak. Nah, di sini in English, students be able to recognize cooking ware. Di sini kita akan mempelajari beberapa kosakata mengenai peralatan masak. Nah, ini adalah kelima tujuan pembelajaran kita hari ini. Untuk topik hari ini, for topic today, we have 2 units ya. Kita punya 2 unit yang akan kita bahas di video kali ini. Nah, unit yang pertama yaitu masih di unit 13 or unit 13. The title is When Were You Born? Ya. Judulnya adalah Kapan Kamu Lahir atau Kapan Kamu Dilahirkan. Di sini Mister hanya melanjutkan materi minggu lalu ya yang membahas tentang When Were You Born. Di When Were You Born kita akan membahas 3 hal ya. The first one is the conversation ya. Kita akan membahas tentang percakapan yang mengenai lahir atau tanggal lahir. Lalu yang kedua, write the date of birth of family members. Nah, di sini kita akan mencoba menulis tanggal lahir dari anggota keluarga kita. Lalu yang ketiga, yang terakhir di unit 13, kita akan membahas create the birthday notice ya. Membuat pemberitahuan hari ulang tahun atau kartu ya, semacam itu. Nah, di unit ke-14 or unit 14, the title is the kitchen ya. Nah, anak-anak masih ingat ya, kitchen itu berarti dapur ya, artinya dapur. Nah, di materi unit 14 ini kita punya 2 hal ya. We have 2 things in for learning. Nah, di sini kita akan mempelajari, we will learn about cooking ware atau peralatan masak. Nah, di sini kita akan disuguhkan beberapa kosakata tentang alat masak ya.
Lalu yang kedua, di sini kita akan belajar mengungkapkan setuju dan tidak setuju, express, agree, and disagree. Nah, ini adalah topik yang akan kita bahas pada video kali ini. Nah, yang pertama, kita masih lanjut di unit 13 ya. Judulnya tadi adalah When Were You Born? Ya, the title is When Were You Born? Nah, di sini students may open book page 123 or page 1 to 3 ya. Di sini maka tampilannya akan seperti ini ya. Nah, jika sudah membuka halaman 123 maka tampilannya seperti ini. Di sini membahas tentang sedikit percakapan tentang hari ulang tahun ya. When were you born, Andi? Kapan kamu dilahirkan, Andi? I was born on the 10th of April 2005 ya. Saya dilahirkan pada tanggal 10 April 2005 ya. Mereka membahas tentang hari ulang tahun ya. Nah, topik yang akan kita bahas. Lalu di sini kita masuk ke conversation atau percakapan. Percakapan yaitu mengenai asking someone's date of birth ya, menanyakan tanggal lahir seseorang ya. Nah, di sini ada percakapan antara Pedro and Nina ya. Nah, untuk menanyakan kapan dia dilahirkan ya, kita bisa mengucapkan when was Andy's father born ya, yang artinya adalah kapan ayahnya Andy dilahirkan ya. Andy's father berarti ayahnya Andy ya. Kapan ayahnya Andy dilahirkan? Lalu Nina menjawab, it's the 23rd of July 1973 ya. Pada tanggal 23 bulan Juli tahun 1900 atau 1973 ya. Nah, di sini ayahnya si Andi lahir pada tanggal 23 Juli 1973 atau 1973. Nah, dalam percakapan ini untuk menanyakan someone's date of birth, anak-anak bisa mengucapkan when was lalu diakhiri dengan kata born ya, tergantung di sini subjeknya siapa yang ingin ditanya. Nah, karena di sini subjeknya ayahnya si Andi ya, ayahnya Andi, maka di sini diletakkan ayah Andi ya, atau Andy's father. When was Andy's father born? Kapan ayahnya Andi dilahirkan? It's the 23rd of July 1973 ya. Nah, di sini born itu berarti lahir ya. Berarti artinya adalah lahir. Nah, ini untuk simple conversation menanyakan tentang tanggal lahir seseorang ya. Jadi anak-anak bisa mengingat kalimatnya seperti ini ya. When was, lalu subjeknya, dan kata selanjutnya adalah born ya. Jangan lupa diberikan question mark ya, atau tanda tanya di akhir kalimat. Sebagai bukti kalau itu adalah interrogative sentence atau kalimat tanya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang birthday notice ya, yang artinya adalah pemberitahuan ulang tahun ya. Nah, di sini you may open your book on page 129 ya. Anak-anak bisa membuka buku paketnya halaman 129 yang bagian bawah. Nah, di sini kita have fun ya, bersenang-senang sedikit membahas tentang hari lahir atau hari ulang tahun ya. Nah, di sini kita bisa lihat di sini ada kartu tanggal lahir kita ya. Nah, di sini ada namanya, yang pertama di atas adalah nama seseorang, namanya adalah Nina, the name is Nina. Lalu di sini ada tanggal lahir si Nina yaitu 1st January 2003. Ya, di sini ada tanggal 1 bulan 1 2003 ya, tanggal 1 bulan Januari 2003 ya. Di sini ulang tahunnya si Nina yaitu pada tanggal 1 Januari 2003 ya, or in English Nina was born on the 1st of January 2003 ya. Nina born in the 1st of January 2003. Nah, ini anak-anak bisa nanti membuat kartu ulang tahun atau
pemberitahuan ulang tahun bisa berupa seperti ini ya. Nanti anak-anak bisa coba gambar sendiri kartu ulang tahunnya masing-masing. Nah, yang selanjutnya kita masuk ke unit 14 ya. Judulnya adalah The Kitchen atau dapur. Nah, anak-anak di sini bisa membuka buku paketnya halaman 131 ya. Or you may open your book page 131. Nah, jika sudah, maka tampilan unit 14 seperti ini. Nah, di sini kita bisa lihat ada gambar dan percakapan seperti biasa sebagai untuk menunjukkan materi yang akan dibahas di unit 14. Nah, di sini ada gambar ya, situasinya sedang ada di dapur ya, in the kitchen. Dan ada percakapan di dapur. Nah, di sini ada anak perempuan ya yang menanyakan stove is for heating food, isn't it? Yes, you are right. Nah, yang artinya kompor itu untuk memanaskan makanan, bukan? Ya, kamu benar ya. Kompor untuk memanaskan makanan, bukan? Ya, kamu benar. Nah, artinya seperti itu ya. Jadi anak kecil ini menanyakan apakah kompor itu fungsinya untuk memanaskan makanan? Ya, dia sambil menanya, iya kan atau bukan? Lalu ibunya menjawab, yes, you're right. Ya, kamu benar. Kompor fungsinya untuk memanaskan makanan. Ya. Lalu selanjutnya di materi unit 14, pertama kita akan membahas tentang cookingware. Nah, di sini kita akan disuguhkan kosakata mengenai cookingware atau peralatan memasak. Di sini anak-anak bisa lihat ke halaman 132 di baliknya ya. On page 132. Nah, di sini kita akan dilihatkan beberapa gambar dan kosakata di bawah gambar tersebut. Nah, di sini yang pertama ada ladle ya. Ini adalah gambar ladle. Ladle itu adalah sendok sup ya. Lalu yang kedua ada kalender. Kalender ya, meskipun di sini O dibacanya A ya, kalender yaitu adalah wadah saringan ya, wadah saringan seperti ini ya, biasanya digunakan untuk tempat nasi ya. Lalu yang ketiga ada plate ya, plate itu adalah piring ya. Lalu yang keempat ada stove ya, stove itu adalah kompor ya, fungsinya tadi ya, for heating the food. Lalu yang kelima di samping stove yaitu ada fish slice ya. Fish slice itu adalah spatula ya atau irisan ikan ya. Cuman dia bisa digunakan untuk memasak ya. Lalu di samping fish slice yaitu ada sieve. Sieve ini adalah saringan ya. Biasanya digunakan untuk mengangkat makanan yang digoreng ya supaya terpisah dari minyaknya ya. Nah, ini adalah saringan yang untuk penggorengan. Lalu di bawahnya ada pan ya. Ini ada pan. Pan itu adalah panci ya. Sorry, di sini Mister salah tulis ya. Di sini pan itu adalah panci ya. Panci seperti gambar yang ada di sini. Lalu di sini ada grater. Grater itu adalah parutan ya. Parutan seperti ini ya. Bisa parutan keju atau kentang. Nah, di sini selanjutnya ada frying pan. Frying pan itu adalah penggorengan ya, atau panci untuk menggoreng. Wajan ya. Lalu yang terakhir ada refrigerator. Refrigerator itu adalah kulkas ya, lemari pendingin. Nah, ini adalah kosakata pada peralatan masak ya, atau vocabulary cookingware. Ya, di sini anak-anak bisa ingat-ingat apa arti ladle, apa arti calendar, plate, stove, fish slice, sieve, pan, grater, frying pan, and refrigerator. Nah, di sini anak-anak bisa ingat-ingat ya kosakata yang muncul di unit 14 yaitu cookingware. Nah, selanjutnya di sini kita akan mempelajari tentang kalimat ya, kalimat ungkapan tentang agree and disagree. Nah, di sini kita masih ada di halaman 132 ya, on page 132. Nah, di sini ada kalimat. Nah, kalimat ini adalah positif ya. Nah, pan is for cooking food ya. Panci untuk memasak makanan. Isn't it? Ya, dibaca isn't it?
Apakah panci untuk memasak makanan? Bukan. Yes, you're right ya. Panci untuk memasak makanan bukan ya, maksud kalimat tanyanya seperti itu ya. Nada menanyakannya. Isn't it itu artinya bukan. Dia sambil bertanya. Yes, pan is for cooking food ya. Lalu di sini ada tanda negatif ya, yang artinya disagree. Nah, di sini di kalimat yang kedua, pan is not for draining food ya. Di sini tanda negatif atau minus ya, tanda min. Panci bukan untuk ya meniriskan makanan. Kan ya. Is it itu benar atau kan ya. Pan is not for draining food kan ya, atau is it? Apakah panci bukan untuk meniriskan makanan? Kan? Nah, dia di sini menanyakan juga ya dengan intonasi tanya. Is it itu kan atau benar? Panci bukan untuk meniriskan makanan, benar? Nah, seperti itu ya. Ada kalimat tanyanya. Nah, ini untuk ungkapan agree and disagree ya. Nah, untuk menanyakan dari fungsi dari peralatan masak tersebut atau cookingware. Nah, selanjutnya di sini kita belajar tentang kosakata lagi ya. Di sini kita banyak mendapatkan kosakata atau vocabulary yang bisa kita ingat dan pelajari. Nah, di sini ada serving. Serving itu dalam memasak yaitu adalah artinya menghidangkan. Ya, jadi serving itu artinya menghidangkan. Lalu draining. Draining itu menguras ya, atau tadi untuk meniriskan makanan ya, menguras atau meniriskan makanan ya, untuk memisahkan makanan dari airnya atau minyak atau sesuatu yang cair. Heating itu adalah memanaskan. Frying yaitu menggoreng, cooking yaitu memasak, grating yaitu memarut, lifting mengangkat, separating memisahkan, keeping food fresh itu menjaga makanan tetap segar. Nah, di sini kita dapat kosakata kembali. Anak-anak bisa ingat-ingat ya kosakata yang muncul di video kali ini. Ini di kosakata untuk kitchen atau dapur. Nah, di dalam masak-memasak. Serving menghidangkan, draining menguras atau meniriskan, heating memanaskan, frying menggoreng, cooking memasak, grating memarut, lifting mengangkat, spreading memisahkan, keeping food fresh menjaga makanan tetap segar. Nah, serving, draining, heating, frying, cooking, grating, lifting, spreading, keeping food fresh. Ya, keeping food fresh ini biasanya fungsi dari refrigerator ya atau kulkas. Ya. Nah, selanjutnya, Mister memberikan tugas bahasa Inggris or English assignment ya. Nah, di sini ya, sebentar Mister geser dulu kameranya supaya terlihat jelas ya gambarnya. Mister memberikan dua tugas ya, untuk tugas bahasa Inggris Mister memberikan dua tugas 1 dan tugas 2. Nah, tugas 1 yaitu anak-anak mengerjakan buku paket halaman 129 yang bagian atas. Nah, ini ya. Yang ini untuk tugas 1. Nah, tugasnya yaitu adalah menulis tanggal lahir dari anggota keluarga ya. Write the data about your friend's birthday. Nah, ini bukan friends ya, tapi family member birthdays in sentences. Ya. Jadi karena kita di sini daring atau online, jadi Mister minta di sini anak-anak menulis nama anggota keluarga yaitu father, mother, brother, and sister ya. Brother and sister kalau ada ya. Nah, kenapa Mister tidak meminta untuk menulis tanggal lahir teman? Karena kita hari Senin yaitu pembelajarannya secara online ya atau daring. Jadi Mister minta tugas rumahnya atau tugas bahasa Inggrisnya di sini diisi dengan nama anggota keluarga ya, ayah, ibu, kakak dan adik ya. Nah, di sini ditulis dulu namanya ya sampai 5 atau jika anggota keluarganya lebih dari 5, anak-anak bisa menambahkan lagi ya di bawahnya. Nah, di sini ditulis semua namanya. Nah, jika sudah, lalu ditulis tanggal lahirnya ya. Tanggal lahirnya tanggal berapa?
ya, boleh pakai angka ya, dan juga boleh pakai di sini tulis pakai angka ya. Tanggal lahir ayah, ibu, kakak, dan adik ya. Lalu di sini bulannya. Bulannya bulan berapa? Bulan lahir orang tua dan kakak adik, lalu tahunnya juga ditulis ya. Nah, setelah ini ditulis, anak-anak membuat kalimat seperti ini ya. Hendra was born on the 10th of February 2005 ya. Hendra dilahirkan pada tanggal 10 Februari tahun 2005 ya. 10 Februari 2005. Berarti anak-anak tulis father, misalnya yang nomor 2 ini adalah father ya. Father was born on the 2nd of March 1980. For the example, contohnya seperti itu ya. Jadi, misalnya ayah dilahirkan pada tanggal 2 bulan Maret 1980 ya, contohnya seperti itu. Nah, anak-anak bisa mengikuti kalimatnya seperti ini. Hanya saja yang beda yaitu terletak pada ini ya. 10 ini artinya tanggal 10 ya, tanggal 10. Lalu to bulan kedua yaitu bulan Februari and 2005 ya. 2005 berarti tahunnya, tahun 2005. Nah, ini disesuaikan dengan tanggal lahir anggota keluarga yang sudah ditulis di dalam kotak ini ya. Jika yang ditulis dalam kotak ini sudah, maka ditulis di dalam bentuk kalimat di bawah sini. Nah, itu untuk tugas yang pertama ya. Lalu untuk tugas yang kedua, anak-anak membuat kartu atau pemberitahuan ulang tahun di buku gambar seperti pada contoh di samping ya. Nah, ini yaitu tugas 2. Ini adalah contohnya ya. Jadi anak-anak membuat atau menggambar kartu ulang tahun ya. Bisa seperti ini ya. Bisa seperti ini contohnya. Jadi misalnya di sini namanya Cristiano ya. Jadi di sini tulis Cristiano digambar ya, namanya dibentuk seperti ini dan diberi misalnya di sini diberi background atau latar belakangnya yaitu gambar acak seperti ini ya. Kalau di anak-anak juga boleh gambar belakang sini dibuat bentuk gambar pemandangan laut ya atau pegunungan juga boleh ya. Lalu diberi tulisannya tanggalnya tanggal berapa anak-anak lahir ya. Misalnya di sini Nina lahirnya tanggal 1 Januari 2003 ya. Berarti 1st January 2003 ya. 1st January 2003. Lalu di sini ditulis dalam bentuk angkanya juga boleh ya. Nah, di sini anak-anak berarti mengerjakan atau menggambar kartu ulang tahun ini yaitu di buku gambar atau di kertas putih polos ya, kertas gambar. Jadi, tugas pertama halaman 129 ya, menuliskan ulang tahun orang tua. Lalu tugas kedua yaitu menggambar kartu ulang tahun atau kartu pemberitahuan ulang tahun ya. Nah, ini anak-anak bisa untuk latar belakangnya anak-anak bisa menggambar pegunungan ya. Yang penting namanya jelas dan tanggal ulang tahunnya juga bisa terbaca dengan mudah. Nah, tugasnya berarti dalam bentuk foto ya. Yang ini adalah tugas tulis, yang ini tugas menggambar. Nah, tugasnya dalam bentuk foto, lalu tugasnya dikumpulkan di Google Classroom ya. Lalu pengumpulan tugas hari Selasa, berarti pengumpulan tugasnya hari Selasa besok ya, yaitu tanggal 26. Tanggal 26 April ya, sampai pukul 14.00 atau sampai pukul 2 ya. Nah, kenapa Mister mengumpulkannya hari Selasa? Karena di sini tugasnya 2 ya. Jadi anak-anak bisa mengerjakan satu-satu ya. Nah, jadi tugasnya yaitu untuk tugas bahasa Inggris kita punya 2 tugas. Ini menuliskan nama anggota keluarga ya. Dan di sini menuliskan di sini tugasnya yaitu menggambar kartu ulang tahun atau kartu pemberitahuan tentang ulang tahun kita ya. Nah, ini boleh diwarnai secantik mungkin ya, sebagus mungkin seperti ini ya. Nah, untuk tugasnya itu ya. Nah, selanjutnya
Kita ada di akhir video, yaitu di sini Mister akan menjelaskan tentang conclusion atau materi yang sudah kita pelajari di video ini. Nah, tadi kita sudah membahas tentang conversation atau percakapan tentang someone's date of birth atau percakapan tentang tanggal lahir seseorang ya. Tadi kita sudah menanyakan tanggal lahir ayahnya si Andi ya. When was Andy's father born? Ya, seperti itu ya. Lalu yang kedua tadi kita sudah mempelajari tentang birthday notice ya, atau kartu ulang tahun atau pemberitahuan ulang tahunnya yang gambar tadi ya, diingat-ingat ya. Tugasnya juga tadi. Lalu yang ketiga kita mempelajari tentang cookingware, yaitu peralatan masak ya. Tadi ada ladle, pan, frying pan, stove, refrigerator, dan seterusnya ya, peralatan masak. Lalu yang keempat tadi kita membahas tentang ya sedikit kalimat ya, sentence positive and negative, agree and disagree ya, yang tadi ya. Lalu yang terakhir tadi kita Mister juga tadi menambahkan tentang vocabulary atau kosakata ya, mengenai dapur atau kegiatan memasak ya. Nah, itu saja yang sudah kita pelajari pada kali ini ya, Mister harap anak-anak bisa mempelajari materi di video kali ini dengan baik. Untuk pelajaran bahasa Inggris kali ini, we have finished and Mister say thank you and bye-bye. Oke, after we study, ya setelah kita belajar, kita tutup pembelajaran hari ini dengan membacakan doa setelah belajar. Nah, anak-anak boleh mengambil sikap berdoa sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Oke, Mister akan pimpin doa setelah belajar. Doa setelah belajar. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan telah menyertai kami selama belajar. Semoga kami dapat mengamalkan ilmu-ilmu yang kami dapat. Kami juga berdoa supaya virus corona segera berlalu, agar kami dapat kembali ke sekolah. Terima kasih Tuhan. Berdoa selesai.